Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda diberi sehat, yaitu sehat jasmani maupun jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, untuk bagi yang baru bergabung, silahkan kalau Anda ingin bertanya sensasi apa saja yang saya rasakan, Anda cari di video saya, yaitu 58 sensasi anxiety, psikosomatis, dan asam lambung yang saya alami. Anda nggak boleh malas untuk mencari video saya itu ya. Biar apa? Biar Anda tahu, oh Pak Yono merasakan 58 ini. Mungkin bisa lebih, itu yang bisa saya ingat ya. Jadi begini, langsung ke topik saja. Tapi jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan gambar lonceng biar nanti di smartphone Anda ada pemberitahuan kalau saya upload video yang terbaru ya. Langsung saja. Jadi Anda bertanya, Pak, obat apa yang paling ampuh, yang paling mujarab untuk mengobati anxiety, psikosomatis maupun asam lambung? Oke, saya akan bahas masalah asam lambung dulu ya. Asam lambung itu memang dilema. Kita sudah menjaga pola makan, tetapi kalau pola pikir tidak kita jaga, itu sama aja bohong ya. Jadi mana sih yang harus disembuhkan? Asam lambungnya dulu atau pikirannya dulu? Ini kalau menurut pengalaman saya ya. Dulu saya itu asam lambung itu sembuh ya, sembuh duluan. Tetapi sensasi-sensasi yang keliengan, sempoyongan, mau pingsan, terus berasa dunia lain dan sebagainya itu masih bermunculan. Nah, padahal itu asam lambung saya sudah pulih. Saya sudah tidak merasakan begah, kembung, terus perut terasa penuh, itu sudah tidak merasakan. Tetapi kecemasan, sensasi yang lain itu masih bermunculan. Berarti itu ada faktor lain selain asam lambung gitu. Apa faktor lain itu? Ya bisa dari ya sekali lagi ya, sifat-sifat kita, sikap kita yang kita dulu itu misalkan seorang pemikir dan sebagainya sudah pernah saya sebutkan, atau itu bisa dari trauma. Saat Anda alami asam lambung itu kan ada sensasinya. Setelah asam lambung itu kok sembuh tapi kok sensasi itu masih ada. Itu bisa dari trauma gitu. Jadi begini ya. Saya berani ngomong begini karena saya merasakan dan saya memahami apa yang Anda rasakan, itu saya paham. Ya. Sangat memahami. Apa yang Anda rasakan, sensasi apa saja itu saya paham. Kalau Anda mengungkapkan sensasi itu, saya itu begini ya, saya tahu. Tetapi kalau Anda ungkapkan pada orang yang tidak pernah mengalami, maka mereka juga akan bingung. Apa sih? Kok bisa? Pasti begitu. Ya. Jadi saya berani membuat channel ini karena saya paham dengan sensasi itu. Dan saya tahu yang Anda rasakan itu bagaimana, itu saya sangat memahami. Ya, gitu. Maaf, ini saya baru olahraga tadi ya. Fresh ya? Iya, baru olahraga. Ya, saya harus olahraga, harus keluar keringat begitu. Oke, itu dari asam lambung. Tetap jaga pola makan ya. Pola makan itu Anda jaga benar-benar. Nah, selain pola makan juga harus pola pikir. Pasti Anda bertanya, gimana saya menjaga pola pikir Pak? Sedangkan sensasi ini berdatangan. Makanya saya ajarkan apa? Yaitu Anda selalu relaksasi, meditasi gitu. Relaksasi itu bisa menimbulkan pikiran Anda itu menjadi tenang gitu ya. Tentunya relaksasi ini memang harus ada yang membimbing ya. Saya sudah mengeluarkan video saya yang meditasi itu ya, terutama yang istirahatkan otak sama yang di laut itu. Nah, itu Anda dengarkan setiap hari Anda dengarkan. Nanti Anda akan tersugesti dengan malas untuk berpikir gitu. Nah, itu ya. Jadi asam lambung itu sembuhnya juga bisa dari pikiran kita gitu. Selain Anda menjaga pola makan. Kalau sudah tahu Anda menderita asam lambung, ya sudah, pola makan
benar-benar Anda jaga. Nanti kalau sudah sembuh ya, Anda boleh makan itu misalnya yang dulu Anda menghindari pedas, terus bersantan, terus tepung, ya Anda latih sedikit demi sedikit. Biar apa? Biar perut ini juga menyesuaikan gitu. Tidak harus langsung makan yang pedas ini. Jangan ya. Kalau sudah punya bakat asam lambung, sudah makan yang pedas level 1, level 2, Anda hentikan ya. Mungkin bisa level 4 ya. Cukup 1 cabai aja begitu. Itu ya. Sekarang masalah sensasi-sensasi yang lain ya, yang mungkin Anda alami juga, yang sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, serasa di dunia lain, serasa di alam mimpi, di alam lain, terasa bukan diri sendiri, badan terasa melayang, jalan itu sudah sempoyongan padahal tidak jatuh begitu ya. Itu obatnya itu adalah dari pikiran kita, dari ketenangan kita begitu. Saya ambil contoh begini, misalkan Anda mau bepergian ya di mall atau di manalah di keramaian, Anda sudah berpikir begini, waduh nanti bagaimana lah kalau saya nanti di sana terus gelisah, terus begini, kalau kamu gimana? Nah itu Anda sudah memasukkan sugesti ya, sugesti ke pikiran Anda kalau Anda itu nanti akan terjadi hal yang Anda pikirkan begitu. Nah, disitulah saraf otonom itu bekerja begitu. Akhirnya Anda benar kejadian itu. Anda terasa deg-degan, napas pendek ya. Kalau di keramaian itu, nah datanglah panik attack. Nah, itu berasal dari pikiran kita begitu. Ya, itu yang perlu Anda tahu. Dan pikiran ini itu bisa menipu Anda. Nah, Anda tidak percaya? Akan saya buktikan ya. Ketika Anda di suatu keramaian atau di luar rumah ya, Anda merasakan sensasi itu berdatangan. Wah, berdatangan, ingin cepat pulang. Nah, setelah Anda pulang ya, Anda ternyata juga biasa saja. Walaupun sensasi itu ada, tetapi Anda merasa nyaman gitu. Nah, itu karena apa? Karena pikiran telah menipu Anda begitu. Ya, kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena trauma. Anda pernah mengalami misalnya panik attack di suatu keramaian, di tempat yang lain, atau misalnya di kamar mandi. Nah, itu menjadikan sebuah trauma. Padahal itu trauma itu sembuhnya dengan kekuatan pikiran kita juga gitu ya. Makanya Anda harus malas untuk berpikir. Anda kemana saja, itu biasakan malas untuk berpikir. Nggak usah berpikir yang lain-lain ya. Saya berani ngomong begini, saya merasakan ya, bukan asal teori ini ya, nggak asal teori. Jadi tetap Anda harus menggunakan kekuatan pikiran Anda ya. Tentunya harus dilatih sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung Anda spontan itu tidak. Dan perlu proses. Setelah proses, ya Anda harus sabar, gitu, ya. Anda harus sabar. Tidak ada sabar yang sia-sia, itu tidak ada sebenarnya. Ya, begitu, ya. Memang harus sabar, karena sakit ini harus kita hadapi dengan ketenangan dan kesabaran, serta Anda harus ikhlas, ya, ikhlas. Biasakan dengan sensasi itu, berdampinglah dengan sensasi itu. Tetapi tetap Anda lawan gitu. Harus Anda lawan. Kalau Anda tidak melawannya, Anda selamanya akan murung di rumah terus dan gak berani keluar ya. Itulah, pikiran bisa menimbulkan sebuah ilusi ya. Kalau Anda mau kemana sudah takut duluan, pikiran ini sudah kacau. Mau kemana misalnya, pikiran sudah kacau, nanti pasti itu akan terjadi ya. Ya 90% itu benar terjadi gitu. Walaupun kadang kita nggak berpikiran apa-apa mau pergi, itu kadang terjadi, itu ya ada, ya saya alami juga. Tapi kalau kita bepergian sudah berpikir yang horor-horor, yang menakutkan, yang khawatir, was-was, itu nanti 90% itu akan terjadi gitu ya. Makanya sebelum bepergian, sebelum Anda berbuat apa, sudah tenangkan pikiran, malas untuk berpikir. Nah, begitu.
Ya, saya paham yang apa yang Anda rasakan, sangat paham sekali, memahami, betul-betul memahami saya. Ya, saya memahami keadaan Anda. Saya itu kasihan sama Anda ya. Karena apa? Kenapa saya kasihan? Karena apa? Ya, sebenarnya obatnya itu dari pikiran kita, gitu ya. Dari pikiran kita sendiri. Ya, kalau pikiran kita itu selalu kacau, ya sudah begitu terus. Makanya Anda harus sering relaksasi, meditasi itu ya. Relaksasi itu ya gimana ya? Relaksasi itu Anda tenangkan pikiran Anda dengan audio-audio apa ya, dengan mendengarkan sholawat yang menyentuh hati begitu. Nanti Anda akan rileks dengan sendirinya. Kalau itu sudah Anda jadikan rutinitas setiap hari, nanti lama-kelamaan ya Anda akan terbebas dari kecemasan itu. Tuh ya, pikiran-pikiran negatif itu akan mudah dengan hilang ya. Akan hilang dengan mudah. Kok akan mudah dengan hilang? Akan hilang dengan mudah begitu. Walaupun harus proses. Proses ini yang harus kita nikmati ya. Nikmati dulu prosesnya ya. Prosesnya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam ya. Minggu demi minggu, hari demi hari. Nah, Anda nikmati prosesnya itu. Nanti Anda pasti akan memetik hasilnya. Gitu ya. Tetap sabar dan tumbuhkan semangat dan keyakinan. Ya. Harus tetap yakin serta mendekat sama Sang Pencipta. Gitu. Karena sakit ini itu adalah bukti kalau Allah itu sayang sama Anda. Anda diingatkan sama Allah. Rubahlah pola pikir Anda gitu. Rubahlah sikap dan sifat Anda. Ya, walaupun merubah sifat itu tidak mudah dan sifat itu memang bawaan, tetapi perlu kita ganti ya. Kita ganti sifat yang baru. Kalau sikap bisa kita rubah ya, tapi kalau sifat itu susah untuk merubahnya gitu. Ya, jadi tetap semangat. Anda pasti akan sembuh asalkan pikiran Anda itu sudah rileks. Nah, kalau pikiran Anda itu rileks, saya yakin sensasi itu datang tetapi tidak lama begitu kalau Anda rileks ya. Dan nanti kalau sering rileks terus tiap hari Anda relaksasi, nanti Anda akan memetik hasilnya itu. Buktikan ya, buktikan. Saya berani ngomong di sini karena saya melakukan itu ya. Lakukan juga olah nafas. Lakukan olah nafas. Karena apa? Olah nafas ini adalah membentuk kekuatan batin ya, memasuk energi ya, memasuk energi batin dan bisa mengisi atau melancarkan suplai oksigen ini ke otak begitu melalui olah nafas ya. Tetap semangat. Anda hukumnya tidak boleh merasa putus asa ya, merasa sendirian. Masih banyak yang mengalami itu. Anda jangan merasa sendiri ya, jangan merasa sendiri. Tumbuhkan semangat di jiwa Anda begitu ya. Kalau saya bisa sembuh, kenapa Anda tidak bisa? Kalau saya bisa sembuh dengan alami, kenapa Anda tidak bisa? Walaupun memang kemampuan orang itu berbeda-beda, tetapi sebenarnya Anda mampu, tinggal Anda mau atau tidak ya. Nah, gitu. Kemampuan itu harus dibarengi dengan kemauan. Sebaliknya, kemauan harus diiringi juga dengan kemampuan ya. Anda mampu, Anda tahu ilmunya, yaitu sudah saya berikan. Kalau Anda itu menderita sakit pikiran, titik, nggak ada koma, sakit pikiran yang asalnya dari pikiran kita ya, gitu. Tetap semangat, tidak apa-apa, dan Anda tidak akan bisa menjadi gila. Saya yakin ya, saya yakin Anda tidak akan gila asalkan Anda sudah tahu ilmunya, asalkan Anda menanamkan tip-tip dari saya atau mentor-mentor yang lain begitu ya. Kalau Anda masih berobat, jadikan obat itu adalah sarana ya. Jangan mensugestikan obat itu bahwa obat ini loh ya, kalau saya nggak minum obat ini nanti nggak bisa tidur. Kalau saya tidak minum obat ini nanti saya akan tidak bisa rileks. Nah, itu sudah menjadi sugesti. Artinya nanti kalau Anda tidak minum obat ya udah itu benar terjadi gitu ya. Jadi mulai sekarang sugestikan bahwa
ini adalah sakit pikiran, ya. Ini sembuhnya dengan pikiran saya sendiri. Saya harus rileks, gitu. Saya harus rileks, yaitu dengan relaksasi, gitu. Saya tidak henti-hentinya mengajarkan Anda untuk relaksasi, menyuruh Anda untuk relaksasi meditasi, ya, karena itu yang membuat hati Anda akan menjadi tenang, ya. Anda bisa itikaf di masjid, ya, zikirullah di masjid, sambil Anda mengatur napas Anda, gitu. Nah, itu bagian dari yang namanya meditasi juga, ya, berdiam diri sambil menyebut asma Allah, mengatur napas, gitu, ya. Mungkin hanya itu saja. Semoga Anda punya keyakinan dan masih punya semangat, gitu, ya. Kalau Anda sudah tidak punya semangat, ya sudah, sensasi itu akan terus berdatangan, gitu. Dia tidak akan kapok menghampiri Anda. Tetapi kalau Anda punya semangat, punya keyakinan, dan sudah punya ikhtiar, ya, sensasi itu akan datang, tetapi males dia. Males udah, orang ini saya datangi malah begini, begitu. Ibaratnya begitu, ya. Nah, itu. Jadi tetap semangat. Tumbuhkan keyakinan di diri Anda. Tetap sabar dan ikhlas, begitu, ya. Introspeksi diri, gitu, ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.